Karena gempa di Jawa ini sejak 200 tahun terakhir malah tidak satu pun yang gempa dengan kekuatan 8, tidak ada. Meskipun kita tidak bisa menyimpulkan bahwa zona subduksi di Jawa ini tidak bisa memproduksi 9, karena biasanya kalau secara ilmiah kita harus tahu sejarah lebih lama lagi Pak, sampai ribuan tahun, baru kita tahu pasti potensinya di sini. Tapi secara garis besar memang kita bisa katakan bahwa Jawa ini lebih kecil potensinya dibandingkan dengan Sumatera, meskipun investasinya tinggi karena faktor gaji tadi itu. Baik, ini adalah data gempa yang terjadi akhir-akhir ini di Jawa, termasuk gempa tahun 2006 di Pangandaran, kemudian sebelumnya di Pansar 94, dua-duanya masih tsunami yang cukup besar. Begitu. Jadi kalau kita lihat dari sejarah gempa sejak 40 tahun yang lalu, kelihatannya yang di di lepas pantai ini sangat ramai gitu ya. Jadi sepertinya di laut ini lebih ramai gitu daripada di darat gitu ya. Kecuali mungkin yang Jogja ini 2006, meskipun gempanya kecil 6,3 tapi korbannya banyak gitu ya. Produktivitas kecil tapi marketnya lu banyak sekali, tinggi sekali populasi di sana, sehingga risikonya tinggi gitu. Nah ini satu logis gitu ya, yang rekening ini sudah dibelanjakan, tentunya sebelah ini akan dibelanjakan juga. Biasanya kapan gitu. Nah kita sadari di sini bahwa pengetahuan sumber gempa di sini masih jauh sekali, kita belum tahu investasinya ada berapa banyak, kapan terakhir dibelanjakan, sekarang bisa berapa, gitu, frekuensi belanjanya berapa, kita belum tahu. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi 200 tahun ke belakang, ternyata malah yang banyak merusak adalah sumber gempa yang di darat, Pak. Yang kuning-kuning ini adalah gempa dengan MND lebih dari 6, 7 gitu ya. Jadi dari long term malah sumber gempa di darat, patahan aktif di darat ini sangat signifikan. Dan tentunya termasuk yang di Jogja ini. Dari sejarah kita tahu bahwa tahun 1867 terjadi gempa yang sangat mirip, serupa waktu itu. Korbannya sekitar 500, sekarang jadi 5.000. Karena tentunya populasi meningkat ya, itu masalahnya gitu. Termasuk di Jakarta Pak, 1699 itu pernah ada gempa besar. Itu diceritakan merontokkan seluruh bangunan Jakarta dan membuat Jakarta waktu itu mundur 30 tahun. Kita tidak tahu di mana itu sebenarnya sampai sekarang. Dan ini adalah hasil muatan aktif yang masih preliminary yang saya lakukan tahun 2007, sebetulnya sudah lama. Nah, salah satu misalnya, contohnya, apakah Surabaya aman dari gempa? Kita hanya tahu bahwa ada satu zona patahan di sini yang kalau diklasifikasikannya itu probable aktif ya, mungkin aktif karena dia memotong kuarter sedimen, tapi belum tentu aktif. Dan tentunya kalau kita ingin melakukan satu mitigasi bencana gempa di Surabaya, satu faktornya adalah kita harus cari tahu dulu bagaimana status dari zona patahan di sini, zona gempa di sini, gitu. Baik. Baik, sekarang di bagian timur Indonesia seperti yang kita bilang bahwa investasinya itu jauh 2 kali lipat lebih banyak gitu, gempa juga sangat banyak. Kemudian kalau kita lihat di 35 tahun ke belakang itu gempanya lusinan Pak, dan yang magnitudo 9 itu ada 3, sangat sering. Tapi tentunya karena marketnya lebih sedikit, populasi infrastruktur, jadi tidak sebahaya seperti yang di Jawa, seperti di Jogja gitu ya. Meskipun 6,3 tapi korbannya bisa 5.000 gitu. Dalam 100 tahun ke belakang ini malah ada 11 magnitudo gempa dengan 8 di sini. Tsunami-nya juga, mungkin nanti Pak Hamzah akan cerita juga gitu, tapi salah satu highlight-nya di sini tahun 1674 ini penanda tsunami dengan tinggi 80 meter, lebih tinggi dari Aceh gitu ya. Dan waktu itu korbannya sudah 3.000 Pak di sini. Tahun 1999 juga itu korbannya hampir 4.000, tinggi tsunami waktu itu 30 meteran juga. Jadi hal seperti ini memang hilang dari ingatan kita Pak, karena memang ingatan kita sangat pendek gitu ya. Tapi kalau kita lihat catatan sejarah, sebetulnya ada Pak, catatan sejarahnya. Baik, kita lihat detailnya, misalnya di Sulawesi, ini seperti diskotik saja Pak.
seperti Discord itu. Jadi barangkali pesannya di sini sebelum wilayah ini kita bangun, populasi yang meningkat, maka kita harus betul-betul meyakinkan bahwa ke depan nanti kita tidak menempatkan infrastruktur penting, kota-kota besar di tempat yang berbahaya tanpa persiapan yang memadai, gitu ya. Demikian juga di Irian Jaya di sini. Ada gempa kemarin itu 16 Juli yang lalu, masih hangat di sini, 7,1 atau 7 momen magnitude, disusul beberapa aftershock dengan cukup besar, 6,4, ada yang 6,3 barangkali gitu ya. Itu di sini. Ini ada satu patahan besar namanya patahan Sorong Yapen di sini. Di sini yang terjadi kerusakan paling besar karena memang dekat dengan gempa. Tapi kelihatannya gempa ini juga tidak terjadi di rekening utamanya, Pak. Tapi ada hidden rekening di sini yang kita belum tahu juga. Dan rekening yang tersembunyi ini masih banyak, Pak. Masih banyak sumber gempa yang tidak kita ketahui di sini tersebar di wilayah ini, yang perlu kita petakan dengan detail. Gitu. Nah, ini juga gempa di Irian tahun Januari 2009. Ini pun terjadi di satu struktur geologi patahan aktif yang juga belum diketahui sebelumnya. Begitu. Nah, ini sekedar untuk introduksi begitu. Jadi seperti yang dibilang Pak Adi, yang pertama kita perlukan adalah satu National Seismic Headset. Ini yang sedang tim nasional lakukan, koordinatornya Pak Wayan. Sebagai sedikit sejarah, usaha ini sudah dilakukan sejak April sampai Juni 2009 dengan support dari Ristek. Kemudian ada waktu dari Juli sampai November ini tidak ada kegiatan karena tidak ada support waktu itu. Kemudian dilanjutkan lagi Desember sampai sekarang. Ini supportnya dari PU dan juga dari IFDR Australia. Rencananya peta yang pertama ini kita bikin selesai Juli depan ya Pak Wayan. Dan tentunya itu masih pertama yang kita buat sebaik mungkin, tapi tentunya itu harus direvisi sampai beberapa tahun mendatang gitu, betul disempurnakan. Baik, ini hanya memperlihatkan hasil sementara dari tim 9 ini gitu, memperlihatkan berbagai zonasi gempa yang baru gitu ya. Dan ini seperti kita bilang, yang kita perlukan tidak hanya zonasi gempa yang regional ini harus di follow up dengan berbagai studi yang lebih detail di lokal, dan juga kita harus mengenal lebih dekat individual dari gempa-gempa yang ada di sini. Baik, jadi untuk penutup begitu, seperti kita katakan di muka, dalam manajemen bencana itu faktor yang tidak bisa kita sampingkan adalah risk analysis, menyangkut identifikasi bahaya sebelum kita melakukan risk management. Jadi ini adalah sebelah sinopsis begitu. Jadi yang A ini pertama, pembuatan seismic hazard map sedang kita lakukan, alhamdulillah. Dan ini masih harus di follow up dengan long term comprehensive hazard risk assessment tentunya. Dan beberapa poinnya sudah dikatakan oleh Pak Andi bahwa kita harus ada satu koordinasi dalam urusan gempa ini, dan juga kita harus mengembangkan pendidikan tentunya untuk kita bisa mendidik para ahli gempa di masa datang. Terima kasih.